Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8, soal latihan 2.2 ada di halaman 74 sampai dengan 76. Baik, ibu langsung membahas. Soal ke-1 anak-anak, sesuaikan 3 bilangan berikut dengan pasangan yang sesuai, apakah termasuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Ini ada beberapa soal, ibu bahas satu persatu anak-anak. Baik, ibu bahas anak-anak, ibu mulai dari soal yang pertama, 7, 10, 12. Sisi yang terpendek, ini ibu sebut A, ini 7. Ini selanjutnya B-nya sama dengan 10. Selanjutnya C-nya ini sama dengan 12 anak-anak. Ini kita bandingkan dulu anak-anak. Kita cari dulu nilai C kuadrat. C kuadrat sama dengan 12 kuadrat. Sama dengan 12 kali 12, 144. Sekarang nilai A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Sama dengan, berarti 7 kuadrat ditambah dengan 10 kuadrat. Ini sama dengan 49 ditambah dengan 100. Ini sama dengan 149. Sekarang kita cermati. 144 ini lebih kecil dari 149. Berarti bisa disimpulkan C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Kalau yang lebih besar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat, ini menunjukkan bahwa segitiga ini segitiga lancip anak-anak. Ini segitiga lancip. Lanjut yang kedua anak-anak, 12, 16, 20. Berarti A-nya 12, selanjutnya B-nya sama dengan 16, C-nya sama dengan 20. Kita cari dulu C kuadrat sama dengan 20 kuadrat sama dengan 400. Selanjutnya A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah dengan 16 kuadrat anak-anak sama dengan 144 ditambah dengan 256. Ini sama dengan 400. Kita cermati, ini 400, ini sama dengan 400. Ini C kuadrat, berarti nilainya sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat anak-anak. Berarti ini membentuk segitiga siku-siku. Terus dulu segitiga siku-siku. Ibu lanjutkan anak-anak, 120, 110, dan 50. Yang terpendek 50 berarti A-nya sama dengan 50. Selanjutnya B-nya ini 110 dan C-nya sisi yang terpanjang 120 anak-anak. Sekarang kita cari nilai C kuadrat. C kuadrat sama dengan 120 kuadrat sama dengan 144, nolnya 2, 14.400. Sekarang A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan 50 kuadrat ditambah dengan 110 kuadrat. Ini 2500. Ini ditambah dengan 121, nolnya 2, 12.100. Ini sama dengan 14.600 anak-anak. 14.600. 14.400 ini kurang dari 14.600. Berarti nilai C kuadrat ini kurang dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Ini membentuk segitiga lancip anak-anak karena yang lebih besar A kuadrat ditambah B kuadrat. Segitiga lancip. Ibu lanjutkan anak-anak. 10, 22, 26. Berarti A-nya 10, B-nya 22, C-nya 26. Sekarang C kuadrat sama dengan 26 kuadrat sama dengan 676 anak-anak. Selanjutnya A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah dengan 22 kuadrat anak-anak. Ini sama dengan 100 ditambah dengan 484
sama dengan 584. Sekarang 676 ini kita bandingkan lebih besar dari 584. Maka ini C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Ini menunjukkan segitiga tumpul anak-anak. Ini segitiga tumpul. Soal berikutnya 19, 16, 10 berarti A-nya sama dengan 10. Ini B-nya sama dengan 16. C-nya sama dengan 19. C kuadrat sama dengan 19 kuadrat anak-anak. Ini 19 kuadrat sama dengan 361. Selanjutnya A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah dengan 16 kuadrat sama dengan 100 ditambah dengan 256 sama dengan 356. 361 lebih besar daripada 356. Bisa disimpulkan C kuadrat ini lebih besar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Segitiga tumpul anak-anak ini berarti segitiga tumpul. Lanjut. 25 akar kuadrat 29. Ini akar kuadrat 29 kalau dikuadratkan ini 29 anak-anak. Maka ini A-nya sama dengan 2. Ini B-nya sama dengan 5. C-nya sama dengan akar kuadrat 29. Ini C kuadrat. Ini sama dengan akar kuadrat 29 kuadrat seperti ini boleh anak-anak dikuadratkan di akar kuadrat itu sama dengan bilangan itu sendiri 29. A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat sama dengan 4 ditambah dengan 25 sama dengan 29 anak-anak. Ini 29 sama dengan 29. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Bisa disimpulkan segitiga yang terbentuk siku-siku anak-anak. Ini segitiga siku-siku. Ibu lanjutkan anak-anak 17, 15, 8. Di A-nya sama dengan 8. B-nya sama dengan 15. C-nya sama dengan 17. Ini C kuadrat sama dengan 17 kuadrat. Ini sama dengan 289 anak-anak. Selanjutnya A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah dengan 15 kuadrat sama dengan 64 ditambah dengan 225. Ini sama dengan 289. 289 sama dengan 289. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Ini bisa kita simpulkan. Ini segitiga siku-siku anak-anak. Segitiga siku-siku. Lanjut. 1,73, 2,23 dan 1,41. Ini yang paling pendek 1,41. A sama dengan 1,41, B-nya 1,73, selanjutnya C-nya sama dengan 2,23. C kuadrat sama dengan 2,23 kuadrat. Nanti ya anak-anak bisa menghitung kembali sama dengan 4,9729. Selanjutnya A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan 1,41 kuadrat ditambah dengan 1,73 kuadrat. Ini sama dengan, ini kita cermati, nanti anak-anak bisa menghitung kembali 1,9881 ditambah dengan 2,992. Ini 929. Tambahkan dulu di sini 1,9881 2,9929. Ibu tambahkan dulu 0, 1,
1, 9, 18, 1, ini 9, 1, ini 4, 4,981. Kita cermati di sini 4,97, ini 4,98, berarti 4,9729 kurang dari 4,981. Berarti segitiga lancip anak-anak ini C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Segitiga yang terbentuk adalah segitiga lancip. Baik anak-anak, sekarang ini Ibu hubungkan satu persatu anak-anak. 7, 10, 12 segitiga lancip, 12, 16, 20 segitiga siku-siku, 120, 110, 50 segitiga lancip, 10, 22, 26 segitiga tumpul, 19, 16, 10 segitiga tumpul, 2, 5 akar kuadrat 29 segitiga siku-siku, 17, 15, 8 segitiga siku-siku, 1,73, 2,23, 1,41 ini segitiga lancip. Soal nomor 2 anak-anak, buktikan bahwa di antara kelompok 3 bilangan berikut manakah yang merupakan triple Pitagoras. Ada soal A, B, dan C. Ini Ibu bahas satu persatu anak-anak. Ibu mulai dari soal A anak-anak. 24, 17, 25. Yang terpendek 17 berarti A-nya sama dengan 17. Ini B-nya 24. Selanjutnya yang terpanjang berarti C-nya 25 anak-anak. Sekarang kita cari nilai C kuadrat dulu. C kuadrat sama dengan 25 kuadrat sama dengan 625. Selanjutnya di sini A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ini sama dengan 17 kuadrat ditambah dengan 24 kuadrat anak-anak sama dengan 289. Ini ditambah dengan 24 kuadrat 576. Ini sama dengan 865 anak-anak. Kita cermati di sini 625 ini tidak sama dengan 865. Berarti ini bukan merupakan triple Pitagoras anak-anak karena tidak membentuk segitiga siku-siku. Ini C kuadrat ini tidak sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Berarti di sini ini bukan triple Pitagoras. Nih. Ibu lanjutkan ke soal B 7, 13, 11. Yang terpendek 7 berarti A sama dengan 7, B-nya sama dengan 11, selanjutnya C-nya sama dengan 13. C kuadrat sama dengan 13 kuadrat sama dengan 169. Sekarang A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah dengan 11 kuadrat anak-anak, ini sama dengan 49 ditambah dengan 121 anak-anak, ini sama dengan 170. 169 ini tidak sama dengan 170. Ini berarti C kuadrat tidak sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Ini berarti tidak membentuk triple Pitagoras anak-anak. Ini bukan triple Pitagoras. Lanjut yang C anak-anak, 6, 2,5, 6,5. Kita cermati 2, 1/2 atau 2,5 dan juga 6, 1/2 atau 6,5 ini merupakan bilangan pecahan campuran anak-anak. Ini merupakan bilangan pecahan, bisa dinyatakan dalam bentuk 2,5 dan 6,5 anak-anak. Ini meskipun ini nanti kalau kita hitung 6,5 kuadrat ini sama dengan 6 kuadrat ditambah
2,5 kuadrat, tapi ini bukan triple Pitagoras. Kita kembali ke definisi dari triple Pitagoras. Definisi kita kembali, nanti anak-anak bisa melakukan literasi. Ini secara definisi triple Pitagoras. Ini triple Pitagoras. Nah, sini adalah 3 bilangan asli, 3 bilangan asli atau bilangan bulat positif. Bilangan asli itu sama dengan bilangan bulat positif, anak-anak. Bilangan bulat positif ini yang memenuhi hukum teorema Pitagoras. Ini syaratnya secara definisi harus bilangan asli atau bilangan bulat positif, sedangkan 2,5 dan 6,5 bilangan pecahan, anak-anak. Jadi secara definisi ini bukan triple Pitagoras. Bisa disimpulkan bahwa berarti 6, 2,5 ini dan 6,5 ini bukan triple Pitagoras. Nanti anak-anak kalau menghitung, nanti hasilnya 6,5 kuadrat ini sama dengan 6 kuadrat ditambah 2,5 kuadrat. Tapi secara definisi ini bukan triple Pitagoras. Soal nomor 3, anak-anak. Ayo berpikir kreatif. Seekor kucing berada di atas genting dan terlihat kebingungan karena tidak bisa turun. Aisyah yang melihat kucing tersebut langsung mencari galah dan kemudian diikat dengan keranjang kecil pada ujung galah tersebut. Saat menolong kucing tersebut, Cynthia melihat Aisyah dan mencoba membantunya untuk mengarahkan galah yang telah diikat keranjang tepat pada lokasi kucing pada jarak 4 meter. Jika jarak pandangan Cynthia terhadap kucing diperkirakan 5 meter, tentukan hasil dari pernyataan berikut ini. Yang A, tentukan jarak atap yang ditempati kucing terhadap tanah tempat Aisyah berdiri. Yang B, tentukan panjang galah yang digunakan Aisyah menolong kucing jika tinggi Aisyah 165 cm. Baik, sebelum menjawab, ini Ibu memberi penjelasan dengan gambar terlebih dahulu, anak-anak. Di sini, ini adalah posisi tanah. Ini membentuk segitiga siku-siku, anak-anak. Posisi tanah tempat Aisyah berdiri, anak-anak. Di sini ini posisi kucing dan di sini posisi Cynthia. Tinggi, ini tinggi Aisyah ada di sini. Ini Ibu beri titik A, nama titik A. Ini membentuk segitiga siku-siku, siku-sikunya di T. Jarak dari tanah tempat Aisyah berdiri dengan Cynthia di sini diketahui tadi 4 meter. Jarak pandang Cynthia ke kucing di sini 5 meter, anak-anak. Ini. Selanjutnya, untuk soal A, tentukan jarak atap yang ditempati kucing terhadap tanah tempat Aisyah berdiri. Berarti ini kita menentukan panjang KT di sini, anak-anak. Ini panjang KT. Ini Bu soal A di sini panjang KT dengan teorema Pitagoras berarti KT kuadrat ini sama dengan KC kuadrat dikurang dengan TC kuadrat, anak-anak. Ini sama dengan 5 kuadrat dikurang dengan 4 kuadrat. Ini sama dengan 25 dikurang dengan 16 panjang KT. Ini sama dengan akar kuadrat 9. Ini sama dengan 3 satuannya meter. Jadi jarak atap tempat kucing terhadap tanah tempat Aisyah berdiri adalah 3 meter, anak-anak. Ini selanjutnya pertanyaan B. Tentukan panjang galah yang digunakan Aisyah menolong kucing jika tinggi Aisyah 165 cm. Nih, di sini tinggi Aisyah ini 165 cm. Jarak kucing ke tanah tadi sudah diketahui, anak-anak. Ini jaraknya 3 meter. Ini kita mencari yang ada di sini nih, tingginya di K. Maksud Ibu ini yang dicari ini K. A ini, anak-anak. Ini yang ditanya. Yang B berarti KA. Ini KA. Ini sama dengan ini panjang galah, anak-anak.
sama dengan KT dikurangi dengan AT anak-anak. Ini sama dengan 3 meter dikurangi tinggi Aisyah tadi 165 cm. 3 meter ini sama dengan 300 cm dikurangi 165 cm sama dengan 135 cm. Jadi panjang galahnya sudah diketahui, panjangnya 135 cm. Lanjut ke soal keempat anak-anak, ayo berpikir kritis. Kusen jendela yang berbentuk persegi panjang memiliki tinggi 40,8 cm dan panjang 30,6 cm serta panjang salah satu diagonalnya 52,5 cm. Apakah kusen jendela benar-benar persegi panjang? Jelaskan. Baik, kita cermati gambarnya. Ibu menggambarkan di sebelah kanan. Ini belum tentu benar-benar persegi panjang anak-anak. Maka ini Ibu gambarkan dulu. Ini tingginya 40,8 cm. Selanjutnya ini panjang yang bawah ini 30,6 cm. Selanjutnya panjang salah satu diagonalnya adalah 52,5 cm. Kalau ini benar-benar persegi panjang, ini seharusnya terbentuk dari 2 segitiga siku-siku anak-anak. Ini siku-siku di sini, siku-siku di sini. Ini kalau benar-benar. Makanya ini kita buktikan terlebih dahulu. Ini kita ambil satu segitiga siku-siku di sini. Ini berarti segitiga siku-siku ini kalau Ibu ambil atau Ibu langsung namakan A saja di sini. Ini A sama dengan 30,6 cm seperti ini. Selanjutnya B-nya sama dengan 40,8 cm. Selanjutnya kita menentukan nilai C-nya. Nih kalau C sesuai dengan teorema Pythagoras, nanti segitiga yang terbentuk segitiga siku-siku. Baik, di sini kita cari C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Ini teorema Pythagoras. Ini jelas membentuk segitiga siku-siku nanti. Sama dengan 30,6 kuadrat ditambah dengan 40,8 kuadrat. Nanti anak-anak menghitung lagi. 936,36 ditambah dengan 1664,64. Ini sama dengan C-nya akar kuadrat dari 2601. Nih sama dengan berapa? Kita hitung dulu anak-anak. Akar kuadrat dari 2601. Kita titik 2 dari kanan. Kita cari dua bilangan kembar. Kalau dikalikan ini hasilnya 26 atau 26. 5 dikali 5 25. Kita kurangkan sisa 1. Kita turunkan 2 angka. Kita tambah 5 tambah 5 10. 10 titik-titik dikali titik-titik ini kembar harus 101 dikali 1 anak-anak. 101 dikali 1 101. Kita kurangkan ini sisanya 0. Akar kuadrat dari 2601 ini sama dengan 51. 51, maka akar kuadrat dari 2601 adalah 51. Tadi satuannya cm. Kita cermati, seharusnya panjang dari diagonal ini, kalau ini benar-benar persegi panjang, 51 cm anak-anak. Karena ini 52,5 cm, maka ini bukan tidak benar-benar persegi panjang anak-anak ini. Jadi Ibu tulis di sini, ini karena panjang salah satu diagonalnya 52,5 cm. Ini dalam kurung bukan 51 cm. Ini, maka ini, kusen jendela tersebut tidak benar-benar persegi panjang. Kalau benar-benar persegi panjang anak-anak, ini kalau benar-benar persegi panjang ini Ibu sketsakan. Nih di sini 30,6
cm, di sini 40,8 cm. Dan diagonal yang ada di sini adalah 51 cm. Lanjut ke soal kelima, jika dalam kurung P dikurangi P dalam kurung P ditambah Q membentuk triple Pitagoras. Soal A, tentukan hubungan antara P dan Q. Selanjutnya yang B, jika P sama dengan 12 tentukan triple Pitagoras. Baik, Ibu bahas dari soal A. Karena ini merupakan triple Pitagoras, anak-anak, bentuk triple Pitagoras, maka berlaku rumus di sini P dikurang dengan Q dikuadratkan ditambah dengan P kuadrat ini sama dengan P ditambah dengan Q kuadrat. Nih, Ibu beri penjelasan cara ini membuka ini. Bisa anak-anak nanti mengurangkan P dikurang Q dikali P dikurang Q seperti ini. Ini sama dengan kali depan P kuadrat. Selanjutnya dikurang PQ. Nih, dikurang PQ lagi, minus Q kali minus Q plus Q kuadrat. Ini sama dengan P kuadrat dikurang 2PQ ditambah Q kuadrat. Cara cepatnya seperti ini. Depan dikuadratkan, P kuadrat dikurang dengan 2 kali depan belakang 2PQ. Selanjutnya ditambah dengan belakang kuadrat, Q kuadrat. Ditambah dengan P kuadrat, ini sama dengan, sekarang kalau yang ini, kalau kita kalikan P ditambah Q dikali P ditambah Q sama dengan kali depan P kuadrat ditambah PQ ditambah lagi PQ ditambah lagi Q kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat. Cara cepatnya, depan dikuadratkan P kuadrat ditambah 2 kali depan belakang 2PQ ditambah belakang kuadrat. Nih, selanjutnya kita letakkan ke kiri semua anak-anak di sini. P kuadrat ditambah P kuadrat 2P kuadrat ini 2P kuadrat 2P kuadrat nih dikurang 2PQ ditambah Q kuadrat nih dikurang P kuadrat, ini pindah ruas menjadi pengurang, dikurang lagi 2PQ ini dikurang dengan Q kuadrat, ini sama dengan 0. Nih, kita cermati, Q kuadrat dikurang Q kuadrat, nih 0. Selanjutnya ini 2P kuadrat dikurang P kuadrat tinggal P kuadrat. Minus 2PQ minus 2PQ minus 4PQ. Ini sama dengan 0. Nih, berarti bisa kita buat P dikali P dikurang 4Q. Ini sama dengan 0. Nih, berarti nilai P, kalau ini dikalikan 0, ini bentuk perkalian, berarti nilai P sama dengan 0, atau di sini P dikurang 4Q sama dengan 0. P sama dengan 4Q. P bisa 0, P bisa juga dengan 4Q, sama dengan 4Q. Karena yang diminta hubungan antara P dan Q, maka jawabannya P sama dengan 4Q. Ini jawabannya anak-anak. Lanjut ke soal B anak-anak. Sekarang jika P sama dengan 12, ini kita menentukan triple Pitagorasnya. Berarti kita cari nilai Q dulu anak-anak. P sama dengan 4Q. Selanjutnya berarti 12 sama dengan 4Q. Sisi kiri kanan kita bagi 4. Ini berarti 3 sama dengan Q. Q-nya sama dengan 3. Sudah ketemu. Q sama dengan 3. Berarti ini yang pertama. P dikurang dengan Q berarti P-nya tadi 12 dikurang dengan 3 sama dengan 9. Selanjutnya P sama dengan, sudah ketemu P-nya 12. Selanjutnya P ditambah Q sama dengan P-nya 12 ditambah Q-nya 3 sama dengan 15. Berarti triple Pitagorasnya
tripel Pitagorasnya. Yang terpendek 9. Ini 9, 12, 15. Ayo berefleksi anak-anak. Berdasarkan beberapa aktivitas yang telah kalian lakukan terkait tripel Pitagoras, berikan penjelasan pada beberapa pertanyaan di bawah ini. Yang ke-1, apakah bilangan kuadrat dan akar kuadrat suatu bilangan merupakan bilangan dasar yang menentukan terbentuknya teorema Pitagoras? Jelaskan. Baik, Ibu memberi alternatif jawaban iya, karena pada teorema Pitagoras C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat, B kuadrat, dan C kuadrat merupakan bilangan kuadrat. Nilai C sama dengan akar kuadrat dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Berarti ada akar kuadratnya anak-anak. Lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana hubungan dari setiap sisi pada segitiga siku-siku? Apakah dari hubungan tersebut dapat dikaitkan dengan teorema Pitagoras? Jelaskan. Ibu memberi alternatif jawaban. Pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi siku-sikunya. Jika panjang sisi miring dinyatakan dalam C serta dua sisi siku-siku yang lain dinyatakan dalam A dan B, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sesuai dengan teorema Pitagoras. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.